Di sekeliling kita, ada orang-orang yang terlihat pintar. Nilainya selalu tinggi, ide-idenya cemerlang, dan semua orang bilang mereka berbakat. Tapi anehnya, banyak dari mereka tetap terasa stagnan. Karirnya tidak berkembang, peluang yang datang sering terlewat, dan mimpi besar mereka terasa jauh dari genggaman. Sementara itu, orang lain yang mungkin tidak sehebat mereka di kertas atau di angka, terus melangkah. Mereka membuat keputusan, mengambil risiko, jatuh, bangkit, dan perlah tapi pasti membangun jalan mereka sendiri. Kenapa kecerdasan saja tidak cukup? Mengapa otak yang pintar tidak selalu membawa hidup ke arah yang lebih baik? Apa yang membuat seseorang tetap terjebak meski punya kemampuan yang luar biasa? Dan apa yang membedakan mereka yang terus berkembang dari mereka yang berhenti di titik yang sama? Banyak orang pintar yang kita kenal, tapi hidupnya terasa biasa saja. Lulusan universitas top, nilai selalu sempurna, tapi karirnya stagnan. Ide-ide brilian mereka hanya menumpuk di buku catatan, jarang terrealisasi. Penelitian menunjukkan kecerdasan kognitif, IQ tinggi, hanya menjelaskan sebagian kecil kesuksesan. Dalam bukunya Outliers, Malcolm Gladwell menekankan bahwa kesuksesan sering datang dari kombinasi latihan, kesempatan, dan lingkungan, bukan hanya kemampuan akademis. Carol Dweck di buku Mindset menegaskan bahwa orang dengan fixed mindset yang percaya pada kemampuan adalah bawaan lahir sering berhenti berkembang, sementara orang dengan growth mindset terus belajar, mencoba, dan bertumbuh. David Epstein di Range juga menyoroti fenomena serupa, yaitu spesialisasi terlalu dini tanpa eksplorasi membuat potensi besar sering terbuang, sementara mereka yang mencoba banyak hal justru menemukan jalannya lebih cepat. Banyak orang pintar percaya bahwa kecerdasan atau bakat yang mereka miliki sudah cukup untuk menaklukkan dunia. Mereka yakin kemampuan akademis, analisis tajam, atau ide brilian akan membuka semua pintu tanpa usaha lebih. Padahal, dunia nyata jarang menunggu kemampuan saja. Carol Dweck dalam bukunya Mindset menegaskan bahwa mereka yang memiliki fixed mindset, yang percaya bakat bawaan sudah cukup, sering berhenti belajar, takut gagal, dan akhirnya stagnan. Ilusi bahwa IQ tinggi bisa menjadi tiket langsung menuju kesuksesan membuat langkah mereka terhenti sebelum mencoba. Selain itu, perfeksionisme sering menjadi musuh terbesar. Orang pintar cenderung menunggu momen yang sempurna sebelum bertindak. Takut salah, takut hasilnya tidak maksimal. James Clear dalam Atomic Habits menekankan bahwa aksi kecil yang konsisten jauh lebih berpengaruh daripada menunggu kesempatan sempurna. Sementara mereka menunggu, dunia terus bergerak. Peluang lewat begitu saja, dan ide-ide cemerlang tetap tertahan di catatan atau pikiran. Tidak cukup hanya dengan kecerdasan kognitif, kemampuan sosial dan jaringan juga menentukan sejauh mana seseorang bisa berkembang. Daniel Goleman dalam Emotional Intelligence menekankan bahwa kecerdasan emosional, yaitu kemampuan memahami diri sendiri dan orang lain, sering lebih menentukan kesuksesan daripada IQ. Seorang jenius analisis atau penulis brilian bisa saja gagal menembus kesempatan hanya karena tidak mampu berkomunikasi, bekerja sama, atau membangun relasi yang membuka pintu. Seringkali orang pintar juga terlalu banyak menganalisis. Mereka mempertimbangkan semua kemungkinan, menimbang setiap risiko, hingga keputusan yang sederhana terasa menakutkan. Fenomena ini dikenal sebagai analisis paralysis, di mana kesempatan hilang hanya karena terlalu banyak berpikir. Terlalu fokus pada kesempurnaan dan analisis membuat momentum terlewat dan tindakan yang seharusnya membawa kemajuan tak pernah dilakukan. Selain itu, fokus yang terlalu sempit membuat mereka sulit beradaptasi. Menguasai satu bidang saja tidak selalu cukup, karena dunia bergerak cepat dan menuntut fleksibilitas. David Epstein dalam Range menekankan pentingnya eksplorasi luas sebelum menguasai satu spesialisasi. Mereka yang mampu mencoba banyak hal, menyesuaikan diri dengan perubahan, dan belajar dari pengalaman beragam, justru lebih mungkin menemukan jalannya menuju kesuksesan. Orang pintar yang tetap terjebak seringkali tidak karena kekurangan kemampuan, melainkan karena pola pikir dan kebiasaan yang membatasi mereka sendiri.
Otak kita, meski luar biasa pintar, sebenarnya cenderung mencari jalan paling nyaman. Ketika dihadapkan pada tantangan baru atau risiko, ia menyalakan alarm ketakutan dan membuat kita ragu untuk melangkah. Ini bukan kelemahan, tapi cara otak melindungi diri dari kegagalan atau rasa sakit. Fenomena ini sering membuat orang pintar terjebak di zona nyaman, mengulang pola lama, dan menghindari hal-hal yang terasa sulit atau tidak pasti. Reward otak juga bekerja dengan cara yang halus. Ketika kita melakukan sesuatu yang sudah dikuasai, otak memberi rasa puas instan, yaitu pujian, pengakuan, atau sekadar rasa aman dari kompetensi kita sendiri. Sebaliknya, belajar hal baru atau mengambil risiko sering menghadirkan ketidakpastian dan frustasi yang membuat otak memberi sinyal negatif, meski itu adalah langkah penting untuk berkembang. Inilah mengapa kecerdasan murni tidak otomatis menghasilkan kemajuan. Orang pintar bisa terjebak bukan karena kemampuan mereka kurang, tapi karena cara otak dan psikologi bekerja membuat mereka lebih memilih aman daripada berkembang. Mengerti mekanisme ini adalah kunci, yaitu dengan menyadari pola alami otak. Kita bisa belajar memanfaatkan ketidaknyamanan itu sebagai pendorong, bukan penghambat. Dengan kata lain, tantangan dan ketidakpastian bukan musuh, tapi bahan bakar bagi pertumbuhan. Pintar itu modal, tapi berkembang itu pilihan yang dibentuk oleh kebiasaan dan mentalitas. Orang yang terus maju bukan selalu yang paling cerdas, tapi mereka yang konsisten melakukan langkah kecil, yang berani mencoba, jatuh, lalu bangkit lagi. James Clear dalam Atomic Habits menekankan bahwa perubahan kecil dilakukan secara konsisten bisa mengalahkan bakat sekalipun. Setiap tindakan sehari-hari, sekecil apapun, jika dijalankan dengan disiplin, menumpuk menjadi momentum yang membawa perkembangan nyata. Mentalitas juga memainkan peran penting. Carol Dweck di Mindset menunjukkan bahwa mereka yang memiliki growth mindset melihat kegagalan bukan sebagai akhir, tapi sebagai pelajaran. Mereka sadar bahwa kemampuan bisa diasah, bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar. Sebaliknya, orang dengan fixed mindset sering berhenti begitu menghadapi rintangan, membiarkan potensi mereka tetap terkubur. Inilah yang membuat kebiasaan dan mentalitas lebih penting daripada kecerdasan semata. Seseorang bisa sangat pintar, tapi jika langkahnya tidak konsisten, jika pikirannya terperangkap pada kesempurnaan atau takut gagal, maka kecerdasan itu tidak akan membawa mereka kemana-mana. Sedangkan mereka yang fokus membangun kebiasaan baik dan mentalitas belajar, meski tidak sehebat dalam IQ, akan terus bergerak maju dan menemukan jalannya. Titik balik bagi orang pintar sering datang bukan dari perubahan besar yang dramatis, tapi dari kesadaran sederhana bahwa kecerdasan saja tidak cukup, dan perkembangan sejati lahir dari tindakan, kebiasaan, dan keberanian menghadapi ketidakpastian. Saat seseorang mulai menyadari pola pikirnya sendiri, mulai bergerak meski tidak sempurna, mulai belajar dari kegagalan kecil, momentum pun terbentuk. Mereka yang sebelumnya stagnan, perlahan menemukan jalannya ketika mulai membangun jaringan, mengasah soft skill, dan terus menuntut diri untuk belajar hal-hal baru. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang bergerak sedikit demi sedikit, hari demi hari, hingga perubahan itu terasa kumulatif. Titik balik itu lahir dari keputusan untuk bertindak, bukan menunggu kesempatan datang. Dari sini, kecerdasan yang dimiliki mulai menemukan jalannya untuk benar-benar berkembang, dan hidup yang terasa statis perlahan berubah menjadi perjalanan yang penuh kemungkinan. Pintar itu modal, tapi berkembang itu pilihan. Setiap langkah kecil yang kamu ambil, setiap kebiasaan yang kamu bentuk, dan setiap kegagalan yang kamu pelajari adalah batu loncatan menuju hidup yang lebih berarti. Jangan biarkan kecerdasanmu hanya menjadi angka di kertas atau ide yang tersimpan di kepala. Gunakanlah sebagai alat, bukan tujuan akhir.